pada kesempatan ini, melalui acara ini, kita akan bersama-sama diajak untuk belajar dari firman Tuhan, di mana bagian-bagian firman Tuhan akan diuraikan, sehingga kita betul-betul boleh mengerti isi hati dan pikiran Tuhan. Karena sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa Alkitab adalah firman Allah di dalam arti bahwa penulis utamanya sesungguhnya adalah Allah sendiri yang telah menggerakkan penulis-penulis manusia untuk menyatakan isi hati dan pikiran Allah atau kehendaknya, rencananya kepada manusia, sehingga manusia mengerti tujuan Allah semula menciptakan manusia di dalam dunia ini. Demikian juga dengan alam semesta dan segala isinya. Saudara, sehingga kita melihat bahwa Alkitab ini sesungguhnya sebagai buku petunjuk, di mana melaluinya kita mengetahui bagaimana seharusnya sebagai manusia kita dapat menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, sehingga pada saat kita kembali kepada pencipta kita, menghadap tahta pengadilan Tuhan, kita sungguh-sungguh boleh siap dan dapat mempersembahkan suatu kehidupan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, saudara-saudara, melalui acara ini, sesungguhnya saya mengajak saudara-saudara untuk sungguh-sungguh mau belajar firman Tuhan. Tidak hanya sekedar melalui acara ini, tapi saudara juga menyediakan waktu untuk belajar firman Tuhan secara pribadi, sehingga kita sungguh-sungguh boleh mengerti isi hati dan pikiran Allah bagi kita sekalian, sehingga kita dapat hidup menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebagai bagian yang pertama dari acara Aku, Dia, dan Sabdanya, saya akan menguraikan bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai 28. Saya mengharapkan saudara yang memiliki Alkitab atau yang memiliki akses pada Alkitab, kiranya saudara mempersiapkan bagian firman Tuhan itu, sehingga kita dapat membacanya bersama-sama dan kita merenungkannya bersama-sama. Dan bagi saudara yang sedang melakukan kegiatan yang lain atau sedang dalam perjalanan, saudara dapat mendengarkan pembacaan yang akan saya lakukan nanti. Kiranya saudara-saudara acara ini sungguh boleh dipakai oleh Tuhan untuk mengajar kita, menguatkan kita, menghibur kita, dan kita sungguh digerakkan untuk semakin hari semakin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, namun sebelum kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita mendengarkan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh Lex Trio dengan judul Duduk Diam di Bawah Kakimu. Lagu ini mengajak kita untuk mau belajar atau rindu untuk selalu belajar firman Tuhan. Nah, saudara, selamat mendengarkan lagu berikut ini.
saudara sekalian, sebelum kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita dapat mengerti dengan baik apa yang akan diajarkannya kepada kita pada saat ini. Dan biarlah kita boleh mempunyai hati seorang murid yang rela untuk diajar, belajar, dan juga membiarkan firman Tuhan ini menguasai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, untuk kesempatan di mana kami masih dapat membaca firman-Mu, merenungkannya, dan membiarkan diri kami dikuasai oleh firman-Mu, kami sungguh berterima kasih. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk membuka hati dan pikiran kami, memungkinkan kami bukan hanya sekedar mengerti pengajaran daripada firman-Mu ini, tetapi juga kami boleh membiarkan diri kami dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga sebagai orang-orang percaya, kami boleh hidup sebagai orang-orang percaya seharusnya hidup berdasarkan kebenaran daripada firman-Mu. Tolonglah hamba yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Karena semua kami ini tanpa terkecuali, kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan untuk memimpin langkah-langkah hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca Injil Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Sekian pembacaan firman Tuhan untuk saat ini. Tema daripada apa yang kita renungkan pada saat ini, saya beri judul, Pola Pikir Tuhan dan Pola Pikir Saya. Ada berbagai macam cara dalam kita mengenal Tuhan dan mengerti akan kekristenan. Cara yang pertama adalah kita bisa mengenal Tuhan dari apa kata orang-orang di sekeliling kita. Atau kita mengerti kekristenan dari apa kata orang sekeliling kita. Baik itu keluarga, baik itu teman, atau masyarakat di sekeliling kita. Yang kedua, kita dapat mengerti atau mengenal Allah dan kekristenan dari sudut pandang kita sendiri.
Atau apa kata saya mengenai siapakah Allah dan apa itu kekristenan. Dan cara yang ketiga adalah kita dapat mengenal Allah dan apa itu kekristenan dari sudut pandang Allah sendiri. Sekarang pertanyaannya bagi saudara dan saya pada saat ini adalah, selama ini saya mengenal Allah, saya mengerti tentang kekristenan dari sudut pandang siapa? Kemudian yang kedua adalah, apakah memang Tuhan menghendaki kita mengenal Dia dan mengerti arti kekristenan dari sudut pandang manusia atau dari sudut pandang Dia sendiri? Sebab kita perhatikan mengenai apa yang kita sudah baca tadi. Pertama kita lihat di sini Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang apa kata orang mengenai siapakah Tuhan Yesus. Lalu murid-muridnya menjawab, oh, orang-orang di sekitar kami ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus ini menjawab demikian, Tuhan Yesus tidak kemudian puas dan mengatakan bahwa, murid-muridku, engkau adalah murid-murid yang baik. Engkau tanggap dan engkau telah belajar apa kata orang mengenai saya. Dan Tuhan Yesus tidak mengatakan lalu, ya memang seharusnya demikian. Tidak. Kemudian di ayat yang ke-15, Tuhan Yesus bertanya kembali kepada murid-muridnya. Setelah istilahnya baik itu kata orang mengenai saya, tetapi menurut kamu sendiri, siapakah saya ini? Kemudian dikatakan bahwa Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Secara di sini Tuhan Yesus tidak mengatakan kepada Petrus, lalu kemudian atau di tengah-tengah muridnya dikatakan, Petrus, memang engkau adalah muridku yang selalu lebih pandai daripada murid-murid yang lain, sehingga engkau lebih mengetahui siapakah aku ini. Tidak, saudara. Dengan tegas di sini, ayat yang ke-17, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau Petrus bisa mengetahui siapakah Tuhan Yesus, itu oleh karena dikatakan di sini, bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dengan kata lain, sebutan atau kalimat yang dikatakan oleh Petrus bukan keluar dari hasil olah pikir pemikiran daripada Petrus, tetapi Allah nyatakan itu kepada Petrus. Namun sekarang kita akan melihat, setelah Petrus mengerti siapa Tuhan Yesus, apakah sebenarnya Petrus mengerti siapa Tuhan Yesus itu dari sudut pandang Petrus atau dari sudut pandang Tuhan Yesus atau dari sudut pandang orang-orang di sekitarnya? Kita lihat dari ayat yang ke-21, ayat 23, rupanya tidak demikian. Memang orang-orang pada waktu itu, Israel yang sedang dibawa penjajahan kerajaan Romawi, sangat mengharapkan lahirnya seorang juru selamat. Dan mereka menghendaki juru selamat ini datang seperti seorang raja, seperti Raja Daud yang akan membebaskan mereka dari penjajahan secara fisik. Oleh karena itu, pada waktu Tuhan Yesus menjelaskan mengenai apa artinya Tuhan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, di sini kemudian dikatakan ayat 21, Tuhan Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa sebagai Mesias, ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala ahli Taurat, dan lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Setelah Tuhan Yesus menjelaskan hal itu, terlihat jelas bahwa Petrus mengerti sebutan itu dari sudut pandang dia. Karena langsung reaksi Petrus adalah menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Lalu dia katakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Mari kita perhatikan sekarang reaksi daripada Tuhan Yesus terhadap tanggapan Petrus ini. Ini merupakan reaksi atau pernyataan yang cukup tajam dan cukup jelas bagi kita sekalian sebenarnya bagaimana Tuhan Yesus ingin dia dikenal, atau dari sudut pandang siapa Tuhan Yesus ingin dia dikenal.
Di sini dikatakan bahwa Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Perhatikan kalimat ini. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi rupanya Petrus ini tahu sebutan tentang siapakah Tuhan Yesus, tetapi dia masih mengerti pemikiran itu dari sudut pandang manusia, bukan dari sudut pandang Allah. Jelas di sini Tuhan ingin dia dikenal, bukan dari sudut pandang manusia, bukan dari sudut pandang orang-orang di sekitar kita, tetapi dari sudut pandang Allah sendiri. Hal ini seharusnya mendorong kita untuk belajar firman Tuhan baik-baik. Kenapa? Oleh karena Allah sudah menyatakan dirinya melalui firman Tuhan ini dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, dari Kejadian sampai kepada Wahyu. Tuhan tidak mau kita mengenal Dia atau mengerti kekristenan hanya dari satu bagian firman Tuhan saja. Misalnya dari Yohanes 3 ayat 16 saja, yang biasanya sering dihafalkan oleh orang Kristen. Tuhan tidak mau hanya dikenal melalui Yohanes 3 ayat 16 saja. Tetapi Tuhan yang telah menyatakan dirinya melalui firman Tuhan yang dari Kejadian sampai Wahyu, ingin supaya umatnya belajar firman Tuhan baik-baik, sehingga kita mengerti siapakah Allah yang kita percaya dari sudut pandang Allah yang telah menyatakan dirinya melalui seluruh bagian firman Tuhan ini. Dan Tuhan tidak mau kita hanya mendengar orang. Dengan kata lain, di dalam seperti bagian renungan-renungan yang seperti ini yang saudara mungkin dengarkan melalui radio, atau mungkin saudara lihat dan dengarkan melalui pemberitaan atau dari TV. Tuhan tidak mau itu saudara kemudian hanya sekedar mendengar, tapi saudara tidak sama sekali membaca firman Tuhan itu sendiri. Kita perlu membaca firman Tuhan itu sendiri. Dan kita menguji apa yang kita dengar dari orang lain dengan firman Tuhan. Jangan biarkan kemudian diri kita hanya mengenal Allah dari tangan kedua. Jangan biarkan kita mengenal kekristenan dari tangan kedua. Tapi biarlah kita boleh mengenal siapa Allah yang kita percaya. Kita boleh mengenal apa itu kekristenan, apa artinya menjadi orang Kristen dari sudut pandang Allah sendiri. Oleh karena kalau kita lihat seterusnya dari ayat yang ke-24 sampai ayat 28, Tuhan Yesus menjelaskan apa artinya menjadi orang Kristen. Bahwa dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan Tuhan Yesus menjelaskan betapa arti anugerah, kasih karunia di dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus itu, yang menyelamatkan jiwa. Kalau orang-orang pada waktu itu dalam konteks perjanjian baru masih merindukan dan melihat kebebasan penyelamatan secara fisik lebih penting, sehingga juru selamat yang dinantikan adalah juru selamat yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan secara fisik. Tuhan Yesus dengan tegas di sini menjelaskan apa artinya kamu memperoleh kebebasan secara fisik, kamu memperoleh kepuasan secara fisik, kamu mendapatkan segalanya, tetapi kehilangan jiwamu. Ada satu hal yang lebih penting daripada semua, keselamatan yang lebih penting. Dan Tuhan Yesus datang untuk hal itu, yaitu untuk menyelamatkan jiwa kita. Karena di sini Tuhan Yesus mengatakan, apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti daripada nyawanya? Melalui kesempatan ini, saya mengajak saudara-saudara sebagai orang percaya untuk mulai dari saat ini belajar mengenal Allah dari sudut pandang Allah. Belajar mengenal kekristenan dan arti menjadi orang Kristen dari sudut pandang Tuhan sendiri. Jangan puas hanya mendengar apa kata orang. Jangan puas hanya mendengar dari hasil pemikiran kita sendiri. Tapi biarlah apa kata orang dan hasil pemikiran daripada saya sendiri justru diuji oleh firman Tuhan. Mari saudara-saudara,
kita jadilah orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan sendiri, yang hidup sebagai orang Kristen, sehingga kita bisa yakin pada saat kita percaya kepada Allah bahwa Dia adalah Allah yang telah memperkenalkan diri kepada kita. Dan pada saat kita percaya akan apa artinya menjadi orang Kristen, kita yakin bahwa itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena jangan sampai kita pikir kita sudah mengenal Allah, tapi ternyata kemudian kita bukan mengenal Allah sebagaimana Allah kehendaki Dia dikenal. Dan pada saat kita sedang menjalani kehidupan kekristenan kita pikir kita sudah beribadah kepada Tuhan dengan benar. Kita pikir kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Kristen. Kita pikir bahwa kita sekarang ini sedang berjalan di dalam janji-janji Tuhan. Tapi sebenarnya itu hanya kata orang. Dan firman Tuhan sendiri tidak pernah memberikan tuntutan seperti itu. Firman Tuhan sendiri tidak pernah memberikan janji-janji seperti itu. Sekali lagi, saya mengajak kita sekalian, mari mulai saat ini kita mulai belajar mengenal Tuhan. Siapakah Tuhan? Dari sudut pandang Tuhan sendiri. Kita mengenal apa arti kekristenan dari sudut pandang firman Tuhan sendiri. Sehingga sebagai orang Kristen, kita boleh menyembah Allah dengan benar, beribadah kepada Allah dengan benar, dan hidup sebagai orang Kristen sesuai dengan kehendaknya. Amin. Saudara sekalian, demikianlah perjumpaan kita di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya. Tentu saya mengharapkan kalau tidak ada halangan, kita akan berjumpa di dalam acara yang sama, yaitu Aku, Dia, dan Sabdanya pada kesempatan yang akan datang. Dan dengan terdengarnya sebuah lagu yang berjudul Bapa Ku Persembahkan yang dibawakan oleh Lex Trio, maka saya mohon diri dari hadapan saudara-saudara sekalian. Dan semoga lagu ini juga merupakan kerinduan kita bersama. Kita rindu untuk mempersembahkan suatu kehidupan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Nah, saudara, selamat berpisah.